Di sini saya sudah berhasil mendapatkan 119.000 subscriber hanya dalam jangka kurang lebih sekitar 1 bulan. Nah, intinya di YouTube ini mudah ya ketika teman-teman mau belajar dan juga mau mencoba. Jadi kita akan bahas bagaimana sih sistem kerja dari rekomendasi di channel YouTube. Jadi apa saja sih tips ya buat channel YouTube kita itu bisa mendapatkan rekomendasi dan juga terbaca algoritma untuk di YouTube. Jadi kita akan bahas lengkap di video kali ini. Pastikan tonton video ini sampai selesai. Baik, halo bosku, salam YouTuber pemula. Jadi kita akan bedah bagaimana sistem rekomendasi di YouTube yang sebenarnya, teman-teman. Jadi kita akan bahas lengkap di video kali ini. Dan ini ada salah satu channel saya, kita langsung masuk di aplikasi YouTube ya. Alhamdulillah sudah mendapatkan kurang lebih sekitar 119.000 subscriber hanya dalam waktu kurang lebih sekitar 1 bulanan, teman-teman ya. Dan ini sudah alhamdulillah ya, teman-teman. Hanya bermodalkan HP saja tanpa kita tampil wajah, tentunya di sini sudah mendapatkan 100.000 subscriber. Dan ini bukti nyata, teman-teman. Di sini saya pergerakan seperti ini. Jadi kalau screenshot ini nggak akan bisa seperti ini. Di sini saya refresh juga, ya. Jadi kita langsung bukti real dan juga bukti nyata, teman-teman ya. Saya berhasil mendapatkan 119.000 subscriber hanya dalam waktu kurang lebih sekitar 1 bulan. Ya, nah artinya ketika channel kita itu sudah terbaca rekomendasi ya, itu akan lebih mudah channel kita itu mendapatkan subscriber dan juga ya akan mudah juga terbaca algoritma. Jadi antara rekomendasi dan juga algoritma ini berhubungan. Nah, sebenarnya untuk YouTube sendiri ini tidak melihat sekeren apa untuk video teman-teman ya. Yang dilihat dari YouTube adalah seberapa lama penonton ini banyak menonton video teman-teman sampai durasi panjang ya. Jadi artinya dari YouTube sendiri ini akan menilai nih ya seberapa banyak penonton yang menonton video kita tanpa di skip. Nah, jadi seperti itu. Jadi bukan YouTube itu nggak melihat dari sebagaimana bagus dari video kita, tetapi mereka melihat bagaimana retensi untuk penonton ini menonton video kita sampai selesai. Semakin banyak penonton menonton video kita sampai selesai, maka secara otomatis video kita itu dianggap bagus oleh YouTube dan tentunya selain terbaca algoritma kemudian akan terus direkomendasikan. Ya, makanya nggak heran biasanya channel baru itu tiba-tiba videonya muncul di mana-mana. Nah, jadi sistem rekomendasi adalah seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya buat teman-teman semua. Ini sebagai gambaran saja, sebagai contoh saja, sebagai penyemangat saja buat YouTuber pemula di tahun 2025. Ya, kita tahu ya teman-teman. Jadi intinya kita harus berani mencoba teman-teman ya. Jadi jangan pernah buat teman-teman ini ngerasa capek, ngerasa malas. Jadi jangan pernah. Jadi teman-teman diingat lagi nih. Misalkan tujuan teman-teman pengen mendapatkan penghasilan nih, kita pengen punya penghasilan sendiri, ataupun bahkan pengen membantu orang tua. Nah, itu kan bagus ya kalau kita punya niat yang seperti itu ya, insya Allah pasti akan ada jalannya. Ya, mungkin teman-teman juga pernah dengar statement yang bilang bahwa adalah tidur dibayar. Nah, itu kalau saya baca ya, nah itu di YouTube juga bisa dibilang seperti itu. Nah, jadi seperti apa maksudnya? Jadi seperti ini teman-teman, ketika video kita ini sudah lolos monetisasi nih, jadi otomatis untuk video kita ini kan ada iklannya. Nah, jadi ya walaupun misalkan kita nggak upload ya, selagi video kita ini sudah banyak, video kita sudah muncul iklannya, ya mau kita tidur pun ya video kita masih tetap menghasilkan. Nah, jadi itu sebagai gambaran simpelnya saja buat teman-teman YouTuber pemula di tahun 2025 ini. Dan tentunya jangan menyerah ya. Jadi kalau saran saya jangan menyerah. Dan tentunya saya juga sama teman-teman, hanya bermodalkan HP saja. Jadi malahan kalau pakai laptop ya itu malahan lebih ribet ya teman-teman, dibanding kita menggunakan smartphone. Jadi lebih mudah kita memanfaatkan smartphone ya. Baik, jadi di sini saya akan contohkan kepada teman-teman. Di sini saya langsung masuk di aplikasi YouTube Studio, dan ini ada salah satu channel saya yang sudah, alhamdulillah, channel baru juga sudah lolos monetisasi, dan bisa kita cek sama-sama untuk di bagian dari fitur monetisasinya. Sebentar ya. Nah, di sini sudah muncul ya, dan untuk saat ini juga memang adanya updatean terbaru, di mana dari YouTube ini memberikan sebuah fitur dari iklan otomatis, di mana dari YouTube yang akan mengatur nih di tempat mana iklan kita itu akan muncul sehingga tidak mengganggu untuk penontonnya. Nah, jadi di sini ada beberapa fitur monetisasi teman-teman ya, ada 6 fitur monetisasi dan ini real. Saya klik saja seperti ini
Nah, ini untuk langganan sendiri ini sebenarnya tinggal saya aktifkan saja, teman-teman bisa cek. Kemudian juga ada brand connect, saya klik seperti ini. Nah, ini tinggal saya aktifkan saja sebenarnya. Hanya saja saya berfokus pada beberapa fitur monetisasi, ada shopping, super, feedshot, dan juga iklan halaman tonton. Jadi untuk sementara ini hanya itu saja yang baru saya aktifkan, teman-teman. Nah, jadi untuk sistem rekomendasi sendiri bagaimana sih sistem kerjanya? Jadi, sistem rekomendasi di channel YouTube itu untuk sistem kerjanya adalah teman-teman fokuskan pada satu topik, satu pembahasan. Jadi, yang artinya apa? Ketika teman-teman misalkan sama seperti saya nih, membahas seputar channel YouTube, ya udah, jadi teman-teman teruskan saja. Kita membahas fokus saja pada konten pembahasan tentang YouTube ya. Nah, misalkan teman-teman membahas seputar smartphone ataupun seputar HP, ya udah teman-teman fokuskan seputar HP, ataupun seputar masakan, ya teman-teman bisa fokuskan saja seputar masakan. Nah, artinya sistem rekomendasi ini video kita itu akan direkomendasikan ke konten kreator lain juga yang topiknya sama. Ya, misalkan konten teman-teman tentang mancing, ya maka nanti akan direkomendasikan ke video-video dengan topik tentang memancing yang sama. Jadi biasanya sistem rekomendasi itu berada di bawah dari video kreator lain yang listnya sama dengan video kita. Jadi seperti itu. Nah, dalam artian di sini sistem rekomendasi itu akan berjalan ketika video kita itu tidak campuran ya. Jadi kalau video kita campuran itu akan sulit untuk channel YouTube kita itu mendapatkan rekomendasi. Nah, kenapa? Karena YouTube akan bingung nih menentukan niche konten dari channel YouTube teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kemudian untuk dibikin dari algoritma sendiri, ya bagaimana caranya video kita itu terbaca algoritma, yaitu tadi ya tergantung di bagian dari retensi penonton. Semakin banyak penonton menonton video kita sampai selesai, kemudian ya secara otomatis video kita dianggap bagus dan juga terbaca algoritma di YouTube, bahkan sering direkomendasikan. Ya, makanya nggak heran terkadang ada konten kreator baru yang baru saja misalkan 10 video mereka sudah muncul di rekomendasi ataupun sering muncul di halaman beranda. Nah, itu salah satu contoh sebuah konten yang memang direkomendasikan untuk YouTube ya, dan juga memang penontonnya ini banyak yang menonton videonya sampai selesai. Baik, dan tentunya itu juga didasarkan dari banyaknya yang like, banyaknya yang komentar. Jadi seperti itu. Dan tetapi kalau buat teman-teman yang pengen target lebih cepat, yaitu sebenarnya bisa pakai fitur promosi ya. Jadi promosi ini kan di YouTube juga ada yang namanya adalah Google Ads. Nah, Google Ads sama Google AdSense ini beda ya. Kalau Google ADS ya itu adalah kita bisa pakai fitur promosi. Ya bisa, kita 100.000 bisa kita atur misalkan 100.000 misalkan 10.000 satu hari itu juga bisa. Ya, nah untuk Google AdSense itu kan tempat pembayaran kita di channel YouTube ya. Jadi sistem rekomendasi itu berjalannya itu ketika konten kita ini fokus pada satu topik ataupun satu tema. Baik, jadi sudah jelas ya. Jadi karena kenapa? Saya juga sudah praktek. Dulu pernah saya menggunakan sebuah konten campuran. Alhasil untuk dibikin penghasilan itu nggak pernah naik, teman-teman. Itu jujur ya. Penghasilan nggak pernah naik, malahan turun. Itu gara-gara kontennya campuran. YouTube akan bingung ya menilai untuk niche konten kita ini tentang apa. Direkomendasikan ke sini, besoknya kita kontennya lain lagi ya. Tapi ya berbeda ketika memang misalkan artis gitu kan, misalkan artis ya mungkin karena sudah terkenal ya viewsnya bisa cepat ramai. Tapi kalau kita bukan siapa-siapa ya kita harus memahami juga ya. Kita harus mendapatkan rekomendasi itu dengan fokus pada satu topik ataupun satu tema. Sistem rekomendasi sendiri itu biasanya kita akan direkomendasikan ke konten yang setema. Biasanya misalkan saya pembahasan channel YouTube seperti ini, itu akan direkomendasikan ke kreator-kreator yang sama yang membahas channel YouTube. Misalkan kayak DNCT, kemudian kayak zona tutorial. Nah, biasanya seperti itu teman-teman sistem rekomendasi. Misalkan saya kan membahas YouTube nih, jadi nanti rekomendasinya akan sama seperti pembahasan-pembahasan YouTube yang lainnya. Jadi seperti itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya tetap semangat, jangan menyerah. Ya, semua pasti ada jalannya. Ya, kita nggak pernah tahu ya. Semua harus kita coba dan ya semoga di YouTube ini ada juga rezeki buat teman-teman. Terima kasih dan selamat malam.